Pulang-pulang dari rumah sakit, wajah Dakan terlihat sumringah. Walaupun sakit namun dia tetap bisa tersenyum lebar. Jagain istri kamu, jangan cuman bisanya kamu aja yang manja. Celetuk Jay membuat Dakan mendelikkan matanya karena dia dikatain bisanya cuman manja. Kayak situ enggak manja aja, ale aja kalah manjanya. Sahut Dakan. Abang berhenti. Pekik Dakan membuat Jay terlonjak kaget dan ngerem mobilnya mendadak. Dakan. Kamu gila? Istri kamu lagi hamil, kamu malam membuat aku kaget. Geram Jay menatap tajam adiknya lewat kaca spion. Maaf bang, ringis Dakan, aku mau buah mangga itu bang, kayaknya enak dijual orang di pinggir jalan gini. Celetuk Dakan tanpa dosa. Dengan malas Jay turun dari mobil lalu membelikan buah itu untuk adiknya. Kalau beli sesuatu itu jangan lupa ditawar mas, mentang-mentang kaya jadinya nggak bisa nawar sesuatu. Jay teringat ucapan istrinya hari itu, dia pun menanyakan harga buah itu. Berapa sekilonya bu? 30.000 mas, bagus-bagus dan manis ayo dipilih. Ucap ibu penjual itu. Bisa kurang bu? 29.000 aja. Sudahlah Jay yang tidak pernah menawar barang yang dia beli ya jadi seperti itulah. Mau beli berapa kilo mas? Beli banyak bisa kurang. Ucap ibu itu. 2 kilo aja. Ucap Jay. Dipilih aja mas. Jay memilih buah yang bagus-bagus lalu ditimbang. Sama apa lagi mas? Anggurnya berapa sekilo? Tanya Jay menunjuk anggur yang terlihat segar menggantung itu. 60.000 mas. Jadi 59.500 aja ya bu. Ibu penjualnya malah melongo mendengar Jay menawar harga buahnya. Iya, mau berapa kilo mas? 3 kilo. Jawab Jay. Karena nanti bisa dibagi-bagikan untuk pelayan di rumahnya. Setelah membayar semuanya, Jay kembali ke mobil dan melanjutkan perjalanan pulang. Sesampainya di halaman rumah, muka Dakan cemberut karena melihat istrinya turun lebih dulu. Sayang tungguin, jangan masuk duluan, tungguin aku. Rengek Dakan membuat Jay memutar bola matanya malas, dulu dia sekarang si Dakan yang kumat manjanya. Apa karena kami yang rindu kasih sayang seorang ibu, makanya jadi manja melebihi anak kecil? Batin Jay berpikir sendiri. Dakan, apa kamu udah enggak mual lagi? Enggak apa-apakan aku tinggal, aku mau jemput mereka di sekolah, nanti Reno akan pulang takut kalian perlu sesuatu. Ucap Jay. Iya bang, lagian cuman mual-mual gitu doang, enggak apa-apa kok. Jawab Dakan. Jay mengendarai mobilnya, dia masuk ke Indomaret dulu untuk belanja sesuatu. Jay memilih buah, daging, telur dan bahan memasak lainnya. Ada lagi tambahannya mas. Mas itu sebenarnya panggilan dari Anissa aja, tapi bagaimana cara menegur orang yang ikut-ikutan memanggil aku dengan panggilan mas? Batin Jay sedang berpikir. Mas. Apa ada tambahan lagi? Jay tersadar dari lamunannya dan menggeleng pelan. Enggak ada, sudah itu aja. Jawab Jay. Beberapa menit kemudian. Totalnya Rp1.356.700. Ucap kasir perempuan itu sambil tersenyum ramah. Jay menyodorkan uangnya dan setelah itu dia meninggalkan Indomaret itu. Total belanjaan Jay 4 kantong plastik, semua itu untuk dia bawa berkunjung ke rumah mertuanya nanti. Jay masuk Indomaret tadi tidak lupa memakai masker seperti biasa. Setelah tiba di depan gerbang sekolah kedua anaknya, Jay mengirim pesan untuk istrinya kalau dia sudah menunggu di depan gerbang. Setelah itu dia juga mengirim pesan untuk sopir rumahnya, agar laki-laki itu pulang karena ada dia yang menjemput istrinya. Dedi. Pekik Ale girang karena dijemput oleh adiknya. Nampak seorang bocah perempuan menatap sendu mereka,
bocah itu tingginya sama seperti Ale. "Kamu kenapa?" tanya Anissa heran menegur anak perempuan itu, karena terlihat sangat sedih sekali. "Aku pengen punya mama dan papa seperti Ale. Aku selalu dijemput sama nenek aja tiap hari, mama selalu sibuk kerja," ucap anak kecil perempuan yang bernama Dita itu. "Mungkin mama Dita sibuk karena cari uang buat masa depan Dita, memangnya papa Dita kemana?" tanya Anissa dengan ragu. "Papa pergi sama keluarga barunya," jawabnya ingin menangis. Anissa sedih mendengarnya, anak sekecil itu sudah paham kalau kedua orang tuanya berpisah dan papanya punya keluarga baru. "Udah jangan sedih ya, nanti cantiknya hilang," hibur Anissa membuat bocah itu menatap dia dengan berbinar. "Enggak sedih lagi sekarang, nanti juga mama pasti seperti tante yang bisa menjemput aku ke sekolah," ucapnya kemudian membuat Anissa mencubit pipinya pelan. Dita adalah teman Ale juga, namun Dita lebih banyak diam sama seperti Alvin. "Dita, kapan-kapan main ke rumah aku ya, aku banyak boneka lucu-lucu dan menggemaskan seperti aku," ucap Ale sambil mencubit kedua pipinya. "Tapi nenek bisa nggak mau Al, nanti aku coba tanya sama mama aja," balas Dita. Ale melambaikan tangannya meninggalkan Dita sama ibu gurunya, mungkin sebentar lagi neneknya Dita itu menjemput. Mobil Jay melaju menuju rumah mertuanya, dia mengendarai mobilnya dengan kecepatan sedang karena istrinya sedang hamil. Anissa tersenyum melihat depan rumah ibunya sekarang banyak bunga. "Assalamualaikum," Anissa turun sambil menggendeng dua bocah itu. "Assalamualaikum nenek, kakek, Ale dan abang datang." Pekik Ale membuat Ibu Yanti langsung menoleh. "Waalaikumsalam, Masya Allah, cucu-cucu nenek dan kakek berkunjung, ayo masuk kalian pasti capek," ucap Ibu Yanti mempersilahkan mereka semua untuk masuk. Ale dan abangnya serta mama dan papanya langsung mencium punggung tangan neneknya itu secara bergantian. Ale masuk dan langsung menjelajahi isi rumah neneknya, bahkan dia sampai ke pintu belakang. "Kakek, kakek kebun sayur. Wah Ale suka sayur," pekiknya girang, dia keluar dari pintu belakang dan berjalan mendekati kakek Bram. "Kakek cium tangan," ucap Ale mendongakkan kepalanya. "Sebentar ya, kakek cuci tangan dulu," ucap kakek Bram mencuci tangannya di keran dan mengelapnya di baju. Ale mencium punggung tangan kakeknya lalu duduk di bangku yang ada di dekat kebun kakeknya itu. "Kakek sayurnya banyak banget. Apa ini buat dijual?" Ale tahu dari mana kata dijual. Teman Ale, ibunya suka jual sayur kek, katanya harus ditanam dulu baru deh dijual, jawab Ale dengan wajah sumringah karena merasa ucapannya sangat benar. "Benar, harus ditanam terus nunggu deh waktunya panen, apa Ale suka sayur sawi?" Namun Ale malah menggelengkan kepalanya. Ale suka timun itu, terus sama bayam aja. Tunjuknya ke arah buah timun yang menggelantung dan sayur bayam yang siap dipetik karena terlihat segar-segar. "Wah cucu kakek pintar, udah tahu nama sayur, enggak apa-apa enggak suka sawi, yang penting Ale suka makan sayuran lain karena mengandung vitamin dan bagus untuk kesehatan," ucap kakeknya membuat Ale tersenyum mengangguk. Mereka makan siang bersama, karena yang memasak adalah Anissa dan Ibu Yanti. Anissa sudah berkurang mualnya jadi dia tidak terlalu mabuk kalau lagi masak di dapur. Jay sengaja tidak memberitahukan istrinya tentang cinta yang hamil, karena sengaja biar nanti ketika pulang ke rumah aja istrinya tahu. Dakan makan buah yang dibelikan oleh Jay tadi pagi. Namun manjanya melebihi orang hamil, istrinya yang hamil dia yang minta dia suapin, namun cinta menuruti saja apa kemauan suaminya itu. "Kamu pengen makan apa sayang? Biar aku minta Reno untuk belikan di luar," ucap Dakan membuat cinta hanya bisa menggeleng kepalanya pelan.
Mata aku cuman ngantuk aja bawaannya mas, jadi kemauan aku cuman mau tidur siang setelah ini. Ucap Cinta. Keduanya pun kembali ke kamar, namun Cinta malah ingin menaiki tangga biar ada olahraga. Biar makin sehat mas. Tapi lewat tangga bahaya, kamu kan sedang hamil sayang jadi harus nurut ya sama suami. Namun Cinta tetap ngotot melewati tangga itu membuat Dakan mendesah frustasi. Dakan langsung menyusul istrinya, namun Dakan langsung meminta istrinya stop, karena melihat ada sedikit air di tangganya itu. Apa ini? Dakan menggosokkan jari tangannya di undakan tangga itu, jadinya jari Dakan terasa sangat licin membuat Dakan sedikit kaget. Sepertinya ada yang dengan sengaja ingin mencelakai kamu dan Anissa. Ucap Dakan membuat Cinta langsung menutup mulutnya kaget. Dakan mendekati istrinya yang hampir saja menginjak anak tangga itu tadi. Ini air dan bercampur minyak goreng, untung saja aku menyusul kamu sayang. Ucap Dakan pelan. Cinta langsung memeluk suaminya erat lalu menangis. Kalau saja dia menginjak anak tangga itu tadi entah apa yang akan terjadi dengan dia dan kandungannya. Bibi. Teriak Dakan memanggil para pelayan. Iya tuan. Nampak mereka berjalan tergopoh-gopoh menghampiri tangga. Siapa yang pel lantai di sini? Apa kalian memasak di lantai atas hingga ada minyak goreng ketumpahan di sini? Bersihkan sekarang juga jangan sampai lantai di rumah ini licin, karena sekarang istri saya dan istri abang sayang yang sedang hamil di rumah ini. Suara bariton Dakan membuat mereka nampak menegang kaku karena kaget. Karena tidak tahu kalau ada minyak goreng di lantai itu. Apa tadi pagi ada tamu hah? Tanya Dakan menatap mereka satu persatu. Tidak ada tuan. Jawab mereka sambil menundukkan kepalanya. Ya sudah bersihkan saja anak tangga ini. Ucap Dakan lalu menarik tangan istrinya pelan menuju kamar mereka. Sayang, coba buka laci lemari itu. Tunjuk Dakan ke arah lemari pakaian miliknya. Untuk apa mas? Ada sesuatu buat kamu, karena aku menyiapkannya khusus untuk kado kalau kamu positif hamil. Jawab Dakan mengulung senyumnya. Berarti kalau aku enggak hamil, kadonya enggak bakal dikasih sekarang dong. Celetuk Cinta terkekeh. Ya enggak juga sayang, karena aku yakin kalau akan secepatnya mengandung Dakan Junior. Ucap Dakan mengecup kening istrinya. Cinta melangkahkan kakinya mendekati laci lemari yang ditunjuk oleh suaminya tadi. Cinta tersenyum manis melihat ada kotak kecil yang dihiasi pita, lalu Cinta pun mengambilnya dan membawa mendekati suaminya di sofa. Apa ini isinya mas? Tanya Cinta dengan nada pelan menatap kotak di tangannya itu. Buka aja, kalau mas kasih tahu kan jadinya enggak surprise. Jawab Dakan sambil mengusap perut istrinya. Cinta melepaskan pitanya dengan gerakan pelan hingga terlihat sebuah kunci membuat Cinta terlihat heran. Kunci? Untuk apa ini mas? Dakan terkekeh karena istrinya malah menanyakan untuk apa. Menurut kamu itu kunci apa? Rumah? Tapi rumah siapa? Dakan mencubit pipi istrinya pelan, karena tidak mengerti sama sekali. Kunci rumah kita sayang. Rumah yang aku bangun akhirnya selesai juga beberapa hari yang lalu. Saat ini tahap untuk mengisi barang-barang di rumah itu, tapi aku membayar orang untuk melakukannya karena aku yang enggak enak badan. Ucap Dakan membuat mata Cinta berkaca-kaca. Ini beneran mas? Kita bakal punya rumah sendiri. Iya sayang, untuk apa suami kamu ini berbohong? Apa kamu senang? Senang banget. Jawab Cinta lalu memeluk suaminya erat. Dakan merasakan dadanya basah, karena wajah istrinya bersembunyi di dadanya. Kenapa nangis Apa sebahagia itu? Aku senang banget kalau kita bakal punya rumah sendiri. Rasanya beda aja kalau rumah sendiri dan tinggal bareng kakak ipar, bukan karena mereka jahat atau apa, tapi supaya lebih leluasa aja mau ngapain.
kalau tinggal bareng gini rasanya sedikit malu, dan kita juga bisa mandiri kalau tinggal di rumah sendiri itu Mas. Ujar Cinta membuat Dakan tersenyum mendengarnya. Ya, Dakan tahu ketika makan bersama biasanya, istrinya itu terlihat malu-malu padahal biarpun dia makan satu majikom pun tidak akan ada berani yang menegurnya juga. Oh ya, soal minyak goreng di tangga tadi, nanti aku dan abang akan mengecek CCTV biar tahu siapa pelakunya. Tenang aja setiap sudut ruangan ada CCTV-nya. Kecuali kamar tidur dan kamar mandi itu enggak ada CCTV-nya karena ruangan privasi yang sangat tidak bisa dilihat-lihat. Ucap Dakan sambil mengusap rambut istrinya. Sore hari, Jay dan anak istrinya baru tiba di rumah. Saat ini mereka sedang mandi. Ale dan Alvin mandi sendiri di kamar mereka. Saat ini keduanya baru memakai sabun. Nampak Ale suka sekali memainkan busa sabun membuat Alvin hanya bisa geleng-geleng kepala. Nanti masuk angin kamu kelamaan main sabunnya. Ujar Alvin, dia saja sudah selesai mandi dan saat ini sudah menggunakan handuk. Alea menoleh, abang kok udah selesai mandinya? Abang nakal. Enggak mau nungguin Ale. Celetuk bocah itu sambil meniup sabun di tangannya. Ale, abang hitung sampai 3 aja ya, kalau enggak nurut abang tinggal. 1 2 3. Ketika Alvin ingin melangkah kakinya keluar, Ale langsung berteriak. Abang! Ale selesai ini. Tungguin. Teriak bocah itu lalu menyiram seluruh badannya memakai air. Alvin mengulum senyumnya, melihat adiknya yang menyiram seluruh badannya dengan tergesa-gesa. Ale tidak akan mau ditinggal di kamar mandi sendiri, karena takut ada setannya. Saat ini mereka semua berkumpul di ruang keluarga sambil menonton acara televisi, sedangkan Alvin dan Ale mengisi PR-nya. Bang, tadi aku ke ruang kerja abang dan membuka rekaman CCTV. Ucap Dakan pelan lalu membuka laptop yang dia bawa dari kamar tadi. Tadi siang ketika pulang dari rumah sakit, Cinta mau naik ke atas lewat tangga. Kalau saja mata tajam aku ini enggak melihat anak tangga yang licik itu, sudah pastinya aku enggak akan tahu lagi apa yang akan terjadi dengan anak istri aku. Lirik Dakan membuat Jay dan Anissa nampak kaget. Ada apa dengan tangganya kan? Apa ada sesuatu? Apa tangganya basah? Tanya Anissa, perempuan itu terlihat sangat mengkhawatirkan Cinta. Aku rasa enggak mungkin ketumpahan minyak goreng di tangga, tempat memasak aja di lantai bawah kan, nah tadi aku sudah melihat rekaman CCTV-nya. Ucap Dakan. Jay melihat hasil rekaman CCTV dengan teliti, lalu Jay melotot melihat orang di rekaman itu yang terlihat membasahi tangga dengan air lalu menumpahkan minyak goreng, sambil melihat sekelilingnya. Dia orangnya? Tanya Jay menatap Dakan dengan tidak percaya. Orang itu tidak terlihat karena memakai hoodie hitam, masker dan topi hudainya itu menutup wajahnya. Siapa dia? Tenang aja aku punya CCTV rahasia di pintu belakang. Ucap Jay tersenyum smirk. Jadi mereka bisa tahu kemana arah perginya orang itu. Bisa-bisanya para pembantu mereka tidak ada yang keluar. Ayo ke ruang kerja aku, sayang kalian bobo aja ya, Mas ada kerjaan sama Dakan yang harus menuntaskan ini. Ucap Jay tersenyum lebar. Anissa mengangguk. Jay dan Dakan berjalan menuju ruang kerjanya. Jay sudah tidak sabar sekali melihat siapa pelaku sebenarnya itu, tidak sabar untuk segera memberikan pelajaran karena sudah hampir mencelakai adik iparnya. Jay mengotak-atik komputer yang terhubung ke CCTV depan pagar tadi pagi. Jay ingin melihat apakah tadi pagi ada tamu. Terlihat satpamnya membuka pintu dan malah keluar lalu ngobrol dengan orang itu yang pura-pura bertanya-tanya hingga menarik satpam rumah Jay sedikit menjauh dari pagar. Setelah itu terlihat seseorang menyelinap masuk memakai hoodie hitam tadi dengan wajah yang terlihat sedikit, Jay langsung menzoom wajahnya.
Aku tahu siapa dia, tapi bagaimana dia bisa tahu kalau ada orang hamil di rumah kita? Tapi sepertinya ada seseorang di rumah ini yang memberikan informasi untuk dia, tapi kita tidak bisa mencari tahunya sekarang, itu besok saja. Celetuk Jay membuat Dakan hanya bisa manggut-manggut. Jay membuka CCTV pintu belakang. Seketika Jay dan Dakan saling pandang dan tersenyum licik, karena mereka tidak perlu besok-besok mencari tahunya, karena muncul dengan sendirinya. Terlihat orang memakai hoodie hitam itu memberikan sesuatu dari saku hudainya untuk pelayan di rumah Jay.